Bagaimana cara mendeteksi diri kita ini ada gangguan? Secara seketika, secara praktis kita bisa tahu bahwa diri kita ini ada gangguan jin dengan melihat reaksi-reaksi setelah kita melakukan teknik-teknik yang saya ajarkan sebentar lagi kepada kalian semua. Siap? Saya akan ajarkan kepada kalian semuanya. Cara di antara cara mengetes di tubuh kita ini ada gangguan jin ataupun sihir apakah murni hanya ada banyak cara. Saya akan ajarkan beberapa teknik. Ada puluhan cara. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, ada puluhan teknik, ada puluhan cara mendeteksi untuk mengetahui dalam tubuh kita ini ada gangguan jin ataupun sihir ataupun medis. Ada beberapa cara. Saya akan ajarkan sekarang ini, saat ini beberapa teknik. Siapkan pulpen dan buku tulis. Cara yang pertama, apakah di tubuh kita ini ada sihir atau tidak? Anda buka Al-Quran, Anda buka surat Yunus dan perhatikan ayat 81 sampai 82. Buka Al-Quran, buka surat Yunus, buka ayat 81 82. Anda perhatikan ayat itu dan Anda berdoa kepada Allah. Anda berdoa kepada Allah. Anda berdoa kepada Allah. Apakah, ya Allah, doanya seperti ini contoh. Ya Allah, jika di tubuh hamba ada gangguan sihir, dengan hamba melihat ayat sucimu ini, maka keluarkan sihir itu dari tubuh hamba, ya Allah. Setelah itu Anda baca ayat tadi dalam hati. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bihi sihir innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Anda perhatikan, Anda baca dalam hati dan Anda sentuh ayat itu dengan telapak tangan kanan. Kemudian Anda pejamkan mata. Jika tangan Anda atau diri Anda ada reaksi pusing kepala berat, nangis, atau menjerit, ataupun mual mau muntah, maka ciri di dalam tubuh Anda ada gangguan sihir. Dicatat dulu, nanti bisa dipraktekkan. Kemudian jika ingin mengetahui di dalam kita ini ada jin khodam atau tidak, pernah diisi atau masih ada dalam tubuh kita, apakah penyakit kita gara-gara ada jin khodamnya, apakah masih ada jin khodamnya, maka buka Al-Quran dan buka surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 9. Buka surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 9. Anda baca dalam hati ayat tersebut. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ayat 9 dibaca dalam hati, kemudian sentuh ayat tersebut dengan telapak tangan kanan Anda beberapa menit, 2 menit atau 3 menit ataupun 5 menit. Jika ada reaksi pusing, berat kepala, panas di dada, panas di punggung, atau sakit di bagian tertentu, atau seperti ada yang bergerak di dalam tubuh kita, atau mungkin mual atau mau muntah atau menangis atau menjerit, maka tanda tubuh Anda ada gangguan jin dari jin khodam, atau tubuh Anda masih ada khodamnya, dan itu perlu ditangani, perlu dikeluarkan sebelum menyesal ke umur hidup yang nantinya puncaknya Anda tidak bisa berat mengucapkan kalimat syahadat ketika ajal tiba. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ketika ingin Anda mengetahui apakah di dalam tubuh Anda ada jin yang mengikuti selain ini, jin suka atau jin yang hinggap di tubuh Anda yang hanya sekedar mengikuti, tidak masuk ke dalam tubuh, ataupun masuk ke dalam tubuh tapi gangguannya dari penghuni rumah, dari kuburan, dari kebun, angker, maka buka Al-Quran, buka surat As-Saffat, As-Saffat ayat 1 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان marid, dan seterusnya. Sentuh ayat itu beberapa menit, 3 menit ataupun 5 menit. Jika ada reaksi seperti saya ketahui dalam tubuh Anda ada gangguan jin yang mengikuti, jin keturunankah atau jin hanya jin tumbalkah atau jin-jin sekitarnya. Itu salah satu cara mendeteksi di dalam tubuh kita ada gangguan jin, sihir, ataupun yang lainnya. Sudah paham semuanya insyaallah? Sudah bisa dimengerti semuanya Allah? Boleh saya baca? Cara kedua mendeteksi gangguan jin di dalam tubuh kita. Cara kedua, cara kedua dengan membuat air suwuk, air ruqyah. Dengan membuat air ruqyah. Contoh air 1 gelas ini. Air 1 gelas ini. Sediakan air. Sediakan air. Kemudian taruh di hadapan kita. Dan bacakan seperti ini. Ya Allah, hamba niat membaca doa di air ini sebagaimana niat para ulama soleh kita. Ya Allah, hamba niat membaca doa atau membaca ruqyah di air ini sebagaimana niat para ulama soleh kita.
Satu itu. Kedua, bacakan surat-surat yang hafal. Bacakan surat-surat yang hafal. Atau doa yang baik untuk kesembuhan. Utamakan ayat-ayat tertentu. Dan utamakan yang pertama baca sholawat terlebih dahulu. Yang paling utama sholawat صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Dibaca 3 kali. Mau baca salawat yang lainnya gak apa-apa. Kemudian baca ta'awud. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim dan seterusnya. Kemudian membaca ayat kursi, ya. Kemudian membaca ayat mana Rasul misalnya, dan kemudian membaca ayat-ayat tentang sihir, ya. Misal ayat yang tadi surat Yunus ayat 81 82, "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihir innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqul haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun." Dibaca sekali, 2 kali atau 3 kali yang paling afdal. Kemudian baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Membaca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Membaca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian setelah kita baca, kita tiup airnya. Setelah selesai kita tiup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sebentar lagi. Karena ada azan. Kemudian setelah itu kita tiup airnya tadi dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya semisal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan setiap molekul air ini, setiap partikel air ini, setiap molekul air ini obat dari segala macam penyakit lahir. Ya Allah, jadikan setiap molekul air ini kekuatan darimu yang menghancurkan semua kekuatan negatif di tubuh orang yang meminumnya, yang memulihkan, menyehatkan, menyembuhkan tubuh orang yang meminumnya jika ada sihir, jika ada jin, gangguan, atau jika ada penyakit yang lainnya dengan izinmu ya Allah. Kemudian membaca innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فلم تقتلوهم ولكن الله
qatalahu Allah rama. Kemudian ditiup lagi. Kemudian doa terakhir. Doa terakhir seperti ini, tolong dicatat baik-baik. Ya ma inna zamzama yukri'uka salam. Ya ma inna zamzama yukri'uka salam. Fakun dawaan wa shifaan likulli da'. Tiup lagi 3 kali. Kemudian diminumkan untuk diri kita sendiri, untuk mengetes pada diri kita, atau untuk orang lain jika untuk mengetes kepada orang lain, saudara, anak, istri, ataupun sahabat. Minumkan separuh atau sampai habis. Jika diminum separuh atau sampai habis ada reaksinya, pusing kepalanya, mual mau muntah, atau menangis atau menjerit kepada gangguan sihir. Biasanya dia akan muntah seketika, tidak sampai 1 menit. Minum air ini dia akan reaksi, muntah, dan semua penyakit di dalam tubuhnya akan keluar. Silakan buktikan cara ini. Insya Allah pasti mujarab. Insya Allah pasti berhasil. Siapapun caranya, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk suaminya, atau untuk sahabat yang lainnya yang mengalami penyakit gangguan yang tidak jelas, yang belum jelas apa penyebabnya, apa penyakitnya, bisa dipraktekkan. Itu cara untuk mengobati, bisa untuk anak yang rewel, bisa bahkan untuk obat kuat pun air bisa menjadi sarana sebagai obatnya, sehingga yang asalnya lemah syahwat bisa menjadi kuat, yang asalnya tidak bisa berdiri insya Allah bisa berdiri kalau kita memang betul-betul niatkan untuk itu, dan kita berdoa kepada Allah melalui air itu untuk menguatkan zahir badan kita, psikis kita, pikiran kita. Insya Allah Allah akan kabulkan. Karena saya berbicara seperti ini bukan teori, tetapi sudah mempraktekannya. Dan apa yang saya tulis, apa yang saya bicarakan, terlebih dahulu sudah ada prakteknya, sudah ada pengamalannya terlebih dahulu, tajribiyahnya terlebih dahulu, baru kita tulis, baru kita teorikan.